Di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, berdirilah sebuah rumah papan tua. Atap sengnya berkarat, tapi dari sanalah lahir sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Namanya Tiur, seorang perempuan Batak. Tubuhnya mungil, tapi pundaknya menopang seluruh keluarganya. Dulu saat ia menikah dengan Janes, segalanya terasa ringan. Tapi waktu berjalan, Janes kini lebih sering duduk di kafe, bermain kartu, mengobrol dan tertawa. Sementara Tiur harus ke sawah sebelum matahari terbit. Dengan sarung disampirkan dan anaknya di punggung, ia menanam padi, memanen, mencangkul. Kadang sambil menahan lapar, tapi ia tidak pernah mengeluh. Sai boy songon ondo nasi da Tuhan, katanya. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan kasih makan anak-anakku? Dari sawah, Tiur langsung ke pasar, menjual hasil kebunnya. Kalau ada tetangga butuh bantuan, Tiur ikut bantu cuci, bantu bersih ladang, bantu masak di hajatan. Apapun, asal halal, akan ia lakukan. Di rumah, suara laki-laki masih terdengar. Tapi hanya suara. Tidak tangan, tidak kerja, tidak tanggung jawab. Suatu malam, anak sulungnya, Duma, bertanya, "Mak, kenapa sih Bapak jarang kerja?" Tiur tersenyum. Karena anak bukan semua laki-laki jadi tulang punggung, tapi kita tetap hormat. Kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa jadi kekuatan. Duma diam, tapi dalam hatinya ia tahu, ibunya adalah pejuang. Tahun demi tahun, Tiur terus melangkah. Saat orang lain tidur, ia bekerja. Saat orang lain menyerah, ia bertahan. Dan suatu hari, Duma lulus SMA, diterima di Universitas di Medan. Hasil dari kerja keras, doa, dan cinta seorang ibu. Janes masih di kafe, tapi kini tak banyak yang mendengarkannya. Orang-orang lebih banyak bicara tentang Tiur. Inang si Tiur hebat ya. Anaknya kuliah. Suaminya masih duduk di situ. Cerita ini bukan hanya tentang Tiur, tapi tentang banyak perempuan di Sumatera Utara. Yang diam, tapi kuat. Yang tak banyak bicara, tapi tak pernah menyerah. Tiur tidak menangis, tidak mengeluh. Ia hanya melangkah. Karena ia tahu, jika perempuan tidak bangkit, keluarga akan runtuh. Dan bagi Tiur, anak-anaknya adalah masa depan. Meski sendiri, ia tetap berdiri. Waktu terus berjalan. Kini, sawah tempat Tiur dulu mencangkul telah berubah-ubah. Banyak anak muda yang pergi kota, meninggalkan ladang, meninggalkan tanah. Tapi, Tiur tetap tinggal. Meski lututnya kadang gemetar, tangannya masih menyiangi rumput, menjemur padi, atau sekadar membersihkan halaman. Duma, yang kini bekerja di Medan, sering mengirim uang. Tapi Tiur tidak pernah meminta. Anakku sudah jadi orang, itu sudah cukup, katanya pelan suatu malam sambil menatap bintang. Suatu hari, Duma pulang. Ia membawa kabar ia akan menikah. Dan ia ingin ibunya duduk di depan sebagai sosok paling ia banggakan. Janes hadir juga, tapi ia hanya menunduk. Entah karena malu atau karena tahu. Kini semua orang melihat siapa sebenarnya yang membentuk keluarga ini. Saat prosesi adat Batak berlangsung, Tiur berdiri mengenakan kebaya tua yang dijahit ulang oleh tetangganya. Senyumnya tipis, tapi matanya bersinar. Orang-orang menyalaminya. Inang, hebat kali Inang ini. Anakmu berhasil karena engkau. Tiur tidak membalas dengan kata, hanya memeluk Duma erat-erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya, perjuangannya tidak sia-sia. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin dari ladang yang terdengar. Tiur duduk sendiri di beranda, menatap bulan yang menggantung di atas sawah. Ia memegang sebuah foto lama. Foto keluarga mereka saat Duma masih kecil. Di dalamnya, Tiur tersenyum sambil menggendong Duma, dan Janes berdiri di samping mereka dengan tangan di saku. Perlahan, Janes datang, duduk di samping Tiur tanpa banyak bicara. Sudah lama mereka tidak benar-benar berbincang, hanya sekadar hidup berdampingan dalam sunyi. Tapi malam itu berbeda. "Maaf, Tiur," katanya lirih, nyaris tak terdengar. Tiur diam. Lama, lalu menghela napas dalam. "Aku tidak menunggu permintaan maafmu, Janes," katanya pelan.